Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Berkatilah kami ketika kami akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Alaihu patuduhum ma tuhamuna pa tuhamu napatut habiaramuna. Habiarihamuma ibana na marhuaso mabunu huhut maddabuhut tuapinarokko. Olo hudok matuhamu iba nama habiarihamu. Takutlah akan Tuhan. Harga diri sering membuat orang hanya mengingat hal-hal yang ada di dunia ini, yang mengabaikan nilai kekal yang seharusnya dinikmati karena anugerah Tuhan bagi orang yang setia kepadanya. Takut kehilangan hal-hal yang ada di dunia ini juga sering membuat orang menjadi meleburkan diri dengan hal-hal duniawi, asal dapat tetap merasakan tawaran-tawaran duniawi, atau bahkan takut kepada pemimpin atau orang-orang yang menurut kita berpengaruh bagi posisi atau keberadaan kita, sehingga kita sulit untuk mengatakan hal kebenaran. Banyak hal yang menjadi pertimbangan seseorang sehingga akhirnya tanpa dia sadari telah tertanam bibit kemunafikan di dalam dirinya, hanya demi kenyamanan diri sendiri dan keuntungan diri sendiri. Takut ditentang atau ditertawakan dapat melemahkan kesaksian kita bagi Kristus. Seringkali kita ingin terus merasa damai dan nyaman, bahkan dengan mengorbankan jalan kita bersama Allah. Yesus mengingatkan kita di sini bahwa kita hendaknya takut kepada Allah yang menguasai konsekuensi-konsekuensi kekal, bukan konsekuensi-konsekuensi sementara. Jangan membiarkan ketakutan terhadap seseorang atau sekelompok orang menghalangi kita untuk menyatakan kabar baik, yaitu firman Tuhan yang telah dianugerahkan bagi kita. Nilai sejati kita adalah penilaian Allah atas kelayakan kita, bukan penilaian teman sebaya, bukan penilaian orang lain. Orang lain menggolongkan kita, menilai kita menurut cara kita bertindak, apa yang kita capai, dan bagaimana penampilan kita. Tetapi Allah memedulikan kita sama seperti Ia peduli pada semua makhluk ciptaannya, karena kita adalah miliknya. Jadi kita dapat menghadapi kehidupan tanpa rasa takut, sebab kita sangat berharga bagi Allah. Jika burung pipit bahkan rambut di kepala kita pun Allah mengetahuinya, mengetahui jumlahnya, maka hanya kepada Dialah kita harus takut. Takut dalam artian bukan takut seperti takut melihat hewan yang mungkin kita fobia terhadapnya, atau seperti takutnya anak kecil berada di ruangan yang gelap. Takut dalam hal ini adalah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai saksi Kristus, karena kita mengingat akan Allah yang Maha Tahu, yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita. Apapun tantangan dan hambatan yang datang menghadang kita, maka Allah yang menopang kita, Allah yang menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang berani dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Benar, kita harus tunduk kepada pemerintah, tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan secara urgen dan dapat kita lakukan dengan teknis tersendiri. Contoh, kita taat melaksanakan PPKM bukan karena takut kepada pemerintah, tetapi karena kita melihat situasi yang sedang terjadi sekarang ini. Dan jika kita taat adalah untuk kebaikan kita juga, untuk menjaga kesehatan kita, menghargai kesehatan dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun, keputusan pemerintah tidak menghalangi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Sang Pemilik kehidupan adalah yang paling utama kita lakukan dalam hidup kita ini. Itu bisa kita lakukan dengan teknis-teknis yang boleh kita lakukan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah pemilik kehidupan yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Rancangannya lah dunia ini sehingga ini ada.
tak sedikit pun yang dapat luput dari hadapannya. Takutlah akan Tuhan dan lakukanlah perintahnya dalam perjalanan hidup kita. Sebab takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, karena kami mengingat akan Engkau ya Allah, yang telah memberikan menganugerahkannya kepada kami. Biarlah kami setia sebagai pengikut Kristus, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.